Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan pembacaan Al-Qur'an dengan terjemahan. Kita sampai surat Al-Maidah. Bagi yang ingin membuka Al-Qur'an silahkan surat Al-Maidah. Ayatnya 41 dimulai. Temanya adalah pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah. Ini ayat ini nanti menjadi salah satu ayat yang sering dikaji oleh sebagian firqah umat Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu kafir, mereka itu zalim, mereka itu fasik. Nanti ada 3 ayat yang menjelaskan itu. Pagi ini kita akan pelan-pelan bacakan ayat ini, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang utuh pada kita semua terkait dengan surat Al-Maidah ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr minal ladziina qalu amanna bi afwahihim. Ayat ini menceritakan atau menjelaskan tentang tipikal orang beriman tapi tidak beriman sempurna. Orang menyebutnya orang munafik, ngomong beriman di dalam mulutnya tapi dalam prakteknya berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, munafik dalam bahasa Al-Quran beda dengan munafik yang dipahami oleh kita semua. Kan kalau kita begini, apalagi berdasarkan hadis, tanda munafik itu ada berapa, Bu? Bapak? Tanda munafik itu ada 3. Kalau bohong, kalau berkata bohong. Kalau janji, kalau diberi amanah, ada nggak di antara kita yang nggak pernah bohong selama hidupnya? Ada nggak yang nggak pernah bohong? Berarti munafik semua, Pak. Apalagi yang punya pacar dulu pernah berjanji, dia yang mengingkari juga. Kau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Lalu munafik term dalam bahasa Al-Quran itu apa? Bukannya itu. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya, munafik itu, kata munafik itu mulai atau ada dalam Al-Quran ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau udah di Mekah itu tidak dikenal term istilah munafik. Dikenalnya ketika di Mekah itu 1 kafir, 2 musyrik. Musyrik itu artinya orang-orang yang menyembah berhala. Ibu bapak sekalian, agama apa ya, suaranya agak-agak enak ini, agak sendu-sendu, seneng apa gitu, tapi mudah-mudahan jelas. Jadi ketika Rasulullah masih berada di Mekah, itu term istilah munafik itu nggak ada. Yang ada beriman, kafir, musyrik. Gitu. Nah ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, maka bersentuhanlah komunitas atau ajaran yang diajar oleh Rasul bersentuhan dengan orang-orang yang sudah punya agama. Agama yang sudah ada di Madinah ketika Rasulullah berhijrah itu ada 2. Namanya orang yang mengklaim dirinya pengikut Nabi Isa, kemudian disebutnya Nasara, atau dalam bahasa Indonesia Nasrani. Ada yang kemudian komunitas orang yang mengklaim dirinya mengikuti Nabi Musa. Dalam bahasa keagamaan disebutnya Yahudi. Dikaitkan kepada Yahudi. Nah ketika Islam berkembang terus, maka ada sebagian orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi masuk Islam.
Mungkin melihat bagaimana Rasulullah adil, jujur, dan seterusnya. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam. Nah, yang masuk Islam dari komunitas ahli kitab, jadi kalau Quran menyebut orang-orang Nasrani dan Yahudi, itu tidak atau jarang sekali menyebut orang kafir, tapi menyebutnya ahli kitab. Itu ya. Nah, ahli kitab ini kemudian masuk Islam. Ternyata ada sebagian kecil orang yang ahli kitab itu masuk Islam itu bukan karena murni keimanan, tapi ada kepentingan. Dengan apa? Satu, keamanan. Supaya kalau ada sesuatu dengan komunitas muslim, dia dianggap juga menjadi komunitas muslim. Nah, orang-orang inilah yang kemudian diidentifikasi, disebutnya munafik. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Quran, munafik itu orang-orang begitu. Lalu kemudian dia masuk Islam, dia menggerogoti Islam. Maka kemudian Allah menguji orang-orang munafik itu satu, dengan perang. Boleh kelihatan orang yang tadinya seolah-olah dia beragama Islam, beriman, tapi kemudian ada kewajiban perang, dia malas-malesan, banyak udur, banyak alasan, nggak punya inilah, nggak punya itulah. Nah, tipikal orang begitu kalau diajak perang, dia suka ngomong begini, kita di Madinah aja, kita ngedoain. Nanti kalau Rasulullah menang pas pulang, maka mereka ngomong, menang itu juga karena doanya kami di Madinah mendoakan. Tapi kalau kalah, ngomongnya suka begini, gua bilang juga apa gitu. Kalau kata orang Betawi mah, gua bilang juga apa, jangan perang. Tuh. Nah, tipikal orang-orang begitu itu yang kemudian disebut dalam bahasa Al-Quran munafik. Jadi ibu jangan suka sering-sering munafik, jangan ya. Karena itu juga menjadi sesuatu yang kadang-kadang mengganggu pergaulan. Coba kalau berdasarkan hadis yang tadi, kayaknya orang Islam banyaknya munafik, Pak. Orang kalau ngomong suka pada bohong. Lagi janji jam 10 ya, datang jam 1. Belum yang janji setia semati. Itu munafiknya kayaknya gede bener itu mah. Karena dia udah berjanji dengan orang wanita mengorbankan sesuatu, dia juga yang mengingkari. Kayaknya bisa munafiknya tebel itu mah. Kalau berdasarkan itu, tapi kalau berdasarkan ayat Quran, munafik itu tadi orang-orang yang asalnya ahli kitab, lalu kemudian dia beragama Islam, tapi kemudian Islam digerogoti dari dalam. Ya, sepakat begitu. Nah, orang-orang begini, kata Allah begini, ya ayyuhar rasul, hei rasul. Jadi kudu diberi paham dulu tentang apa namanya term istilah munafik itu. Kalau enggak ntar ngelebar kemana-mana, nunjuk-nunjuk munafik loh begitu. Dikit-dikit munafik loh, kafir kok dikit-dikit. Munafik, jangan dijadikan biasaan ngomong begitu. Karena kalau orang itu tidak begitu, maka dia akan mengenai diri kita. Wahai Rasul, la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri. Jangan pernah membuat engkau sedih. Siapa? Alladzina yusari'una fil kufri. Jangan pernah membuat engkau sedih, Muhammad. Siapa? Orang-orang yang bersegera-segera menuju kekufuran. Minalladzina qalu, yaitu orang-orang yang bilang begini, amanna bi afwahihim. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya, kami beriman bi afwahihim, fam, mulut. Jadi ngomong doang, tapi walam tu'min, dan tidak beriman. Apa yang tidak beriman? Qulubuhum, hati mereka. Jadi engkau Muhammad kalau melihat ada komunitas muslim, kayaknya orang mau beriman, tapi kalau diajak begini nggak mau gini, jangan sedih. Cuma orang begitu doang, manis di bibir, butek di hati. Dan tipikal orang begini banyak. Biasanya suka mukanya hilang, dia suka cari muka.
mukanya ketinggalan di mana gitu, dia suka cariin dari muka. Jadi orang-orang begitu tuh jangan pernah membuat engkau sedih Muhammad, karena dalam beragama orang begitu juga nggak ada gunanya gitu. Jika dimintakan berjihad bersungguh-sungguh, mereka pasti alasannya banyak. Nanti banyak ayat-ayat yang bercerita begitu. Makanya salah satu hikmah kenapa diwajibkan perang ketika di Madinah, salah satunya adalah cara Allah untuk memilah-milah mana orang yang beriman benar-benar sama yang tidak. Bahkan kemudian ada juga, dan jangan membuat engkau sedih juga Muhammad. Siapa? Minal ladina hadu, orang-orang yang beragama Yahudi. Sama'una lil kadhib, mereka senang sama'un, asalnya kata sami. Kalau sifat Allah itu sami'un. Apa sami'un, Bu? Mendengar. Kalau sama'una, orang yang mendengar. Senang. Senang apa? Ngedengar apa? Lil kadhibi, kebohongan. Jadi kalau ada orang yang senang ngedengar kebohongan gitu, engkau kalau dia lihat kayaknya beragama tidak mau bersungguh-sungguh, berjuang, pengorbanan, engkau Muhammad nggak perlu sedih. Gitu. Serius amat ngajinya sampai sepi. Nah. Biasa aja kali Bu, biasa aja. Saya takut ntar sampai serius bener, pas pulang malah pada oleng lagi. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka. Dan juga engkau Muhammad jangan pernah sedih dengan orang-orang yang sama'una, pendengar, serius kalau ngedengerin, tapi liqaumin akharin lam ya'tuka, mendengar kepada kaum yang lain yang mereka belum pernah datang kepada engkau Muhammad. Dan engkau Muhammad jangan sedih kalau ada orang yang yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi, tokoh-tokoh agama yang merubah firman-firman Tuhan dari tempat yang layak, tergantung pesanan. Itu. Dan suka ada kalau dipesannya martabak, dibelinya martabak. Itu. Jadi orang-orang yang kata Rasulullah itu, engkau Muhammad jangan bersedih kalau melihat ada tipikal orang beragama seperti itu. Satu, agama apa tadi? Orang yang bilang bi amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Orang yang ngomong mulutnya beriman tapi hatinya tidak beriman. Engkau Muhammad jangan bersedih pada orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam tapi dia masih senang sama unalil kadhibi. Senang kalau ada orang-orang bohong ngedengerin hoax, kebohongan, tapi ibu-ibu senang ngedengernya. Maksudnya kalau hal-hal yang tidak benar, kita nggak perlu senang-senang ngedenger. Bahaya. Zaman Rasulullah kan ada kasus itu, hoax. Walaupun bahasa hoax itu dikenal sekarang. Yaitu ketika Aisyah ketinggalan dalam salah satu perjalanan, kemudian disebar isukan. Siti Aisyah ketemu dengan seseorang, diisukan bahwa Aisyah itu ABCD, dan orang ngedengerin. Tidak yakin bahwa Aisyah itu adalah istrinya Rasul yang bersih. Artinya kalau kita ngedenger gitu, kita yakin bahwa itu orang benar, diomongin orang tentang kesalahan, harusnya kita ngomong, oh masa sih? Gitu. Jangan malah ngedengerin, iya emang dia mau begitu orangnya. Iya. Nggak boleh, karena kita akan ikut-ikutan nanti. Dan kau Muhammad jangan pernah bersedih kalau ada orang yang mengerti sesuatu tapi tidak menjalankan ajarannya. Dia bahkan merubah-rubah firman Tuhan dari tempatnya. Ini halal, halal, ini haram, remeng-remeng misalnya. Jadi itu tipikal-tipikal orang beragama. Lalu kata Allah kemudian lanjutkan, yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka itu? Berapa tafsir mengatakan ya tadi itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang tadi punya tipikal keimanan begitu.
Mereka mau begini, in utitum hada fakhuduhu wa ilam tu'tauhu fahdaruhu. Kalau diberikan kalian dengan sesuatu, ambil. Kalau tidak, maka jauhi. Jadi kalau ini dikasih ambil, kalau enggak, jangan. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'an. Maka siapa orang yang Allah maksudkan dia untuk memfitnah orang lain, memberikan sesuatu keresahan dan seterusnya, falan tamlika lahu minallahi syai'an. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu kesesatan, maka engkau Muhammad tidak akan mampu menggiring orang itu untuk menjadi kebaikan. Hanya Rasulullah itu ketika wafat pamannya menangis, Pak, berjuang membela agama, membela keponakannya Rasulullah. Dalam banyak ahli tafsir bilang wafatnya masih ada yang mengatakan tidak Islam, dan hampir semua ahli tafsir mengatakan tidak Islam. Pamannya Abu Thalib wafat, kemudian Rasulullah bilang, wahai pamanku, engkau bilang saja gini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Sisanya saya yang akan tanggung jawab. Tapi sampai akhir kehidupannya dalam beberapa riwayat, paman beliau itu tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu membuat Rasulullah seperti, kok begini ya, orang yang sudah membela saya kok tidak beriman. Nanti di mahkamah Allah saya susah. Kesedihan itu kemudian ditegur oleh Allah. Engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang lain. Allah yang memberikan hidayah itu. Kalau kita kan sifatnya hanya berusaha. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Tipikal orang-orang yang tadi berkata beriman tapi hatinya tidak, suka ngedengerin tukang-tukang pembohong, orang yang merubah halal haram. Maka mereka itu, kata Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak dibersihkan hatinya. Lahum fid dunya hizzun. Nanti mereka atau di dunia mereka dalam keadaan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan mereka juga kelak di akhirat mendapatkan siksaan Allah yang sangat besar. Jadi beragama itu, Bapak Ibu sekalian, harus menjadi karakter kita. Apa yang kita pelajari harus kemudian merasuk ke dalam jiwa kita, lalu kemudian menjadi sifat karakter kita. Jujur, bersungguh-sungguh dalam segala hal, muhsin, mengerjakan sesuatu kalau bisa sebaik apa yang kita lakukan. Ajaran agama kita tuh begitu. Makanya kalau dalam sejarah umat Islam awal, kenapa mereka pada hebat-hebat? Karena term-term istilah itu menjadi sesuatu karakter mereka. Muhsin, orang muslim dulu tuh muhsin. Apa aja dia yang lakukan, dia sungguh-sungguh. Tidak hanya mengerjakan asal ngerjain, wajib keguguran, menggugurkan kewajiban, tidak. Dia apa aja dia lakukan, sebisa dia lakukan yang terbaik. Hanya kalau dalam sejarah Islam generasi awal sampai pertengahan, memegang peranan bukan hanya di dunia Islam, dunia. Hanya kalau dulu orang Eropa pengen pinter, kudu bisa bahasa Arab. Karena semua ilmu dalam bahasa Arab. Sekarang terbalik, Pak. Kalau orang Muslim pengen pinter, kudu bisa bahasa Inggris. Teknologi macam-macam, karena bahasanya masih bahasa Inggris. Yang parah, Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Nggak pinter-pinter. Gitu. Jadi pada anak-anak kita tuh bahasa itu ya mestinya begitu. Karena bahasa itu adalah sesuatu yang kita bisa menangkap ilmu. Kalau sekarang kan ilmu teknologi masih berbahasanya bahasa Inggris. Mungkin nanti bisa berbahasanya bahasa Cina, Pak. Karena sekarang teknologi yang luar biasa itu Cina. Kalau untuk bahasa Indonesianya makanya masih lama, Pak. Oh, masih gini-gini baik. Bukan tentang negaranya, tapi mentalitas kita untuk menguasai dunia itu susah. Karena kitanya juga bukan orang-orang doyan belajar. Itu ayat 41.
Lalu 42 masih sama, sama'una lil kadhibi. Orang-orang, dan engkau Muhammad jangan suka bersedih dengan orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan. Bahkan mereka itu orang yang akaluna li sukti, orang-orang yang suka memakan makanan yang haram. Oh, di agama kita makan haram itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Jadi karakter orang muslim itu harus halalan thayyiban karakternya. Kalau ini belum bisa kita secara pribadi menyelesaikan, agak susah muslim itu menguasai dunia, Pak. Halalan thayyiban itu menjadi sesuatu yang paling pokok bagi muslim. Kalau dalam kitab-kitab kecil, misalnya kitab Sulam Taufik, makan barang yang haram atau barang yang haram itu seperti ayam. Seperti ayam, dia mengarami telur. Jadi kalau orang yang makan yang haram, itu ayam ngeremin telur-telur yang sudah tidak jadi. Kalau orang Sunda namanya telur tembuhuk, orang Betawi telur calang. Itu ayam ngeremin telur begitu, Bu, sampai pantatnya bisulan juga nggak bakalan jadi anak. Orang yang sering makan haram ngedoa sampai doer, enggak. Istighosa di mana-mana, nggak ngaruh apa-apa. Gitu. Makanya istighosa di mana-mana gini-gini baik. Ya mungkin kali gitu. Kita tuh belum steril dari makannya. Iya, terhijab. Kayaknya istighosa mah di mana-mana, Pak. Oh, kadang-kadang sampai nasional istighosa, tapi nggak merubah apa-apa. Telurnya, telur tembuhuk. Bibir pada doer doang. Coba orang dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aja udah. Jadi selama kita belum mampu menyelesaikan diri kita sebagai seorang muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, yang halal, jangan pernah bermimpi Islam itu bisa besar. No way, nggak ada, zero, kosong. Mau konsep gimana juga bohongan. Telurnya tembuhuk, pantatnya bisulan juga nggak bakalan jadi. Itu karakter. Kalau itu kita udah bisa bangun sama-sama, kita mengkonsumsi barang-barang yang halal, baru kita punya harapan untuk Islam secara komunitas bisa besar. Sesuatu yang sangat dicela oleh Al-Quran adalah terkait dengan, kalau dalam ayat ini, zaman Yahudi dulu, itu orang Yahudi itu tokoh-tokoh agamanya itu tukang pemakan barang-barang yang al-sukhti, satu yang nggak jelas. Orang berdosa datang ke dia, oh bisa dihapus, asal bayar. Gitu. Ya, jadi engkau Muhammad jangan pernah suka galau, sedih pada orang-orang yang sama'una lil kadzib, senang ngedengerin kebohongan, akaluna li sukhti, orang yang suka makan barang-barang yang haram. Hadisnya banyak itu. Ada orang yang macam-macam begini sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi kagak didengar sama Allah. Kalau dia tidak halalan thayyiban. Fa in ja'u, bukan secara pribadi tapi secara komunitas kita tuh. Kalau kita sudah sepakat apa yang kita konsumsi halal, kita punya harapan besar menjadi komunitas besar, Pak. Tapi selama itu belum secara pribadi kita selesaikan, jangan berharap, Pak. Konsep apa aja nggak bakalan. Sebab apa? Tadi telurnya tembuhuk, telur tembuhuk, calang, telur, bahasa Jawa apa tuh? Telur apa itu? Yang pasti bukan nganu. Fa in ja'u, maka kalau mereka datang kepada engkau Muhammad, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani berhukum kepada engkau Muhammad, kalau mereka benar-benar meminta hukum, maka hukumi dia dengan cara yang adil. Au arid anhu, atau engkau Muhammad enggak menghukumi mereka. Gitu. Wa in ta'rid anhum, kalau berpaling tidak menghukumi mereka karena dalam sejarahnya ibu dan bapak sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani pada zaman Rasulullah itu paling senang kalau dihukumin oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak melihat orang, tapi melihat keadilan.
Dalam kasus-kasus Rasulullah pernah memenangkan kasus yang bukan, malah mengalahkan orang muslim kalau orang muslim itu salah. Kalau orang non muslim ahli kitab itu benar, dimenangin oleh Rasulullah bahwa itu benar. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau sesuatu hukum senang kalau dihukumi oleh Rasulullah. Kalau bahasa para ulama itu isyhadu bi anna muslimin, bi anna muslimun, saksikan oleh kalian kami ini orang muslim, gitu. Generasi awal begitu, Bu. Kalau kalian pengen tahu adil, belajar sama kami orang muslim. Sekarang kita orang muslim malu-malu Pak ngomong begitu. Isyhadu bi anna muslimin, kitanya juga kagak begitu. Kalau pengen jadi pedagang jujur, kalian pengen belajar jadi pedagang jujur, belajar sama komunitas kami orang muslim. Kalau kalian pengen adil, belajar sama kami orang muslim. Generasi awal, Pak. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kami orang muslim, gitu. Makanya jagoan orang muslim zaman dulu tuh, Satria Baja Hitam aja kalah zaman dulu, karena serius belajar agama. Saya yakin kalau seorang muslim belum menyelesaikan secara komunitas apa yang dia konsumsi tentang haram, tentang halal, jangan harap Islam itu bisa naik. Ya tadi, sebab bahannya bahan tembuhuk. Lalu kita sudah sepakat orang muslim itu, ayo sama-sama apa yang kita konsumsi harus yang halal. Baru kita akan melihat generasi yang akan datang. Itu selama kita belum bisa menyelesaikan secara komunitas apa yang kita konsumsi, jangan berharap aja. Mau teori apa juga nggak bakalan jadi, karena tadi bahannya telur tembuhuk. Kalau pecah bukan jadi ayam, jadi apa? Bau. Nah, kalau engkau Muhammad ada orang yang non muslim, baik dia ahli kitab, Yahudi atau datang pada engkau, lalu pengen memintakan hukum fatwa, hukumi kalau mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau engkau berpaling, wa in turid anhum fala yadurruka syai'an. Kalau engkau tidak mau menghukumi mereka, ya nggak apa-apa juga. Fala yadurruka syai'an. Nggak jadi apa-apa. Tidak memberikan efek apa-apa. Tapi wa in hakamta, kalau engkau Muhammad menghukumi mereka, fahkum bainahum bil qist. Maka hukumi mereka di antara mereka itu dengan adil. Tentang pencurian, tentang pinjaman. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu paling senang sama orang muqsitin. Al-qista, adil, tengah-tengah, sama. Wusta juga sama, tengah-tengah. Makanya ada istilah wasit. Wasit itu biasa di bola, di bulu tangkis ada wasitnya. Wasit ngerti nggak hukum permainan? Wasit bola kira-kira ngerti nggak tentang offset? Kira-kira ada nggak wasit nggak ngerti hukum pertandingan bola? Ada nggak, Pak? Kalau ada berantem, orang aturan offset nggak, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi namanya wasit tuh kudu ngerti. Nah, wasit nggak ngerti gimana? Bola masuk sama bola keluar nggak paham. Asal dia seneng masuk atau dia masuk. Keluar nggak? Keluar. Padahal masuk. Berantem orang. Wasit kagak ngerti. Wasit mah kudu pinter. Kalau nggak pinter gimana wasit? Makanya kadang-kadang sekarang mau ada kalau bola ada apa tuh? Ada begitu video. Ya. Oh, penalti kayak kemarin. Penalti. Iya. Karena orang pengen menghukumi adil tuh kudu versinya kudu banyak, Pak. Informasinya. Lihat, oh iya. Oh, dia di tackle, jatuh, tunjuk, gitu. Sama One masuk, gol, menang, seneng orang Indonesia menang. Lebaran haji lagi, makan sate Indonesia menang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah seneng sama orang-orang yang adil, muksit.
Dia orang yang adil. Jadi jangan pernah kita pengen jadi orang adil kalau kita nggak pinter dalam satu kondisi ya. Kalau kita pengen adil dengan anak-anak, kita kudu hafal karakter anak-anak kita, kebutuhan mereka. Anak SD sama anak kuliah disamain ongkosnya. Atuh, oh kudu adil. Ya bukan begitu kali. Yang protes yang gede. Kalau dia sekolahnya di Serang, dikasih sama duit anak SD ini, SD 1. Yang SD 1 sampai, yang kuliah nggak sampai. Adil itu ya bukannya sama, perlu tahu kebutuhan anak itu, baru orang bisa adil. Kalau nggak tahu mah nggak bakal bisa adil. Makanya orang yang namanya adil itu ya versinya ilmunya kudu banyak, item yang dia pelajari. Nah, ngomong adil mah gampang, tapi prakteknya harus dengan pengetahuan. Kalau enggak mah kalau yang besar-besar, anak kita aja kalau kita nggak ngerti kebutuhan mereka, bisa aja kita nggak adil. Kalau di SD 1 sama kuliah di sana Untirta, sama dikasih duitnya 20.000, atau anak SD yang 10.000, yang Untirta kasih 10.000, ngamuk anak Untirta. Ya adilnya harus paham, makanya jangan pernah ngomong adil kalau kita nggak paham sesuatu. Dan kalau ada orang adil, Allah tuh paling seneng, Pak. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau bahasa Quran tuh ada 5 orang yang disenengin, dicintai Allah. Bukan orang pakai sorban, bukan, nggak masuk itu, Pak. Itu mah atribut. Kalau muslim mah karakter agama, bukannya. Kayak saya begini nih, kayaknya udah cakep bener, disenengin Allah. Belum tentu. Belum tentu. Karakternya bener nggak? Jangan pernah tertipu dengan orang yang pakai begini-begini, udang-udang sampai 5 meter. Jualan juga, wah, jubah sampai ngegeser tanah. Wih, ini mah orang suci. Belum tentu. Di neraka juga banyak. Saya dulu, Pak, pernah, Pak, sama temen di Pilam Melati ngajar. Saya pernah diajak di diskotik Arab. Yang pada joget, pada jubah semua, Pak. Kalau di kita kan yang pakai jubah ke masjid. Mabok kalau pakai jubah. Apalagi di Arab sono mah, Pak, orang masuk apa aja pakai jubah, orang pakaiannya dia, malah nggak ada yang pakai kain kalau di sana mah. Tapi pakaian itu jangan pernah menipu kita, belum tentu karakter. Jadi kalau Quran itu ada 5 yang dicintai sama Allah, kalau kita bisa salah satunya bagus. Innallaha yuhibbus sabirin. Tuh Abah Sobirin tuh dicintai Allah, karena namanya Sobirin. Jadi kalau pengen dicintai Allah, namain aja Sobirin, Pak. Innallaha yuhibbul sabirin. Orang yang sabar. Sabar kadang-kadang salah dipahami, meneng baik. Sabar bukan. Sabar tuh ada yang aktif. Kayak Bapak nih, subuh, sholat subuh. Tiap subuh sabar bener dia mah. Dia lakonin terus subuh, sabar dia mau ngerjain. Belajar, sabar bener ya. Itu kenapa nggak subuh? Dia lagi sabar. Kenapa nggak sholat subuh di masjid? Nggak, lagi sabar dia. Itu bukan sabar, males. Jadi sabar tuh ya ada yang aktif, ada yang memang meneng baik. Orang kita lagi gini, kemudian orang tua kita diberitahu sudah meninggal. Yang nggak bisa gimana-gimana, Pak, itu mah kudu meneng aja. Paling jingkrakan, nggak ngerubah apa-apa. Itu mah ketetapan Allah. Jadi ada sabar tuh yang memang menerima sesuatu, ada yang sabar itu dia berproses terus. Bapak ini orang sabar semua sampai tua. Coba kalau nggak sabar, udah pada bunuh diri. Iya. Orang hidup pada puyeng, sabar, lakonin terus. Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Tahu-tahu udah pada tua. Kalau nggak sabar mah nggak pergi, Pak. Itu sabar. Jadi jangan dianggap sabar itu cuma meneng, sabar dia mau. Bukan. Tergantung kasusnya gimana. Ya sabar. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh senang sama orang yang bersih. Bersih badannya, bersih hatinya, tampilannya enak dilihat orang. Jangan rusak bener lihat orang. Yang tadinya orang lagi senang pas ngelihat dia malah puyeng, Pak.
kan memberikan penderitaan pada orang lain. Kudunya orang lagi nggak senang pas ngeliat kita senang. Iya, itu baru. Jangan orang lagi senang pas ngeliat dia malah puyeng palanya. Malah nyariin bodrek lagi. Aduh, pada puyeng liatnya. Ya Allah itu senang sama orang yang bersih, badan diurus. Kalau punya kumis dirapihin, jangan ngelewatin bibir. Makan es ada kelapanya nyangsang, dirapihin kelihatan. Ibu juga gitu rapi, tapi itu tidak mesti mewah ya, udah paham itu. Udah antar kepanjangan itu nanti ya. Jadi Allah tuh senang sama 5 orang, 2 aja udah cukup lah. Tadi Abah Sobirin, 2 orang yang bersih. 3 ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Lalu kemudian ayat 43-nya, wa kaifa yuhakimunaka, bagaimana mungkin mereka minta bertahakum, minta dihukumi kepada engkau Muhammad, wa indahum, padahal di sisi mereka ada at-Taurah, ada kitab Taurat, berarti orang Bani Israel, orang Yahudi. Ngapain mereka datang kepada engkau Muhammad? Mereka itu punya Taurat, ngapain minta masalah? Ini kasusnya kalau dalam beberapa asbabun nuzul, latar belakang, itu ada orang yang berzina. Orang berzina, lalu kemudian nanya ulama Yahudinya, orang kurang nyaman, nanya sama Rasulullah. Kata Rasul, ngapain mereka itu meminta hukum kepada engkau Muhammad? Wa indahumut Taurat, padahal di sisi mereka itu ada Taurat. Fiha, pada Taurat itu ada hukum Allah, ada hukum Allah, sama tentang bagaimana orang berzina dan seterusnya. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Lalu kemudian mereka orang-orang Yahudi berpaling setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu termasuk orang-orang beriman. 44. Ini yang ayat agak ini yang sering dia ambil oleh sebagian orang muslim untuk firqah-firqah tertentu. Kata Allah begini, inna, sesungguhnya kami anzalna, kami menurunkan at-Taurat, Taurat. Fiha, pada Taurat itu ada hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Bagaimana orang kalau punya persoalan begini menurut Taurat, laksanakan begitu. Wa nurun, dan di dalam Taurat itu ada nur, cahaya kebenaran. Jadi semua kitab suci hampir sama, Pak. Dia kitab suci pada zamannya itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk, sama kayak Al-Quran juga begitu. Hudan linnas, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama kitab suci itu. Yaqumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, menghukumi biha dengan Taurat itu siapa? An-nabiyuna, para nabi. Para nabi yang dahulu sebelum engkau Muhammad. Mereka juga para nabi itu adalah alladzina aslamu. Para nabi itu juga orang-orang yang telah tunduk kepada Tuhan. Para nabi. Jadi kalau nabi semua kayak Nabi Isa. Kalau dalam konteks pemikiran Al-Quran, Nabi Isa itu agamanya Muslim, Pak. Ditanya Musa ditanya agamanya apa? Bukan Yahudi, Pak, Muslim. Semuanya. Cuma kemudian setelah ada Islam, Muslim itu menjadi sebuah komunitas. Kadang-kadang komunitas Muslim juga belum tentu Islam, Pak. Aturan kemana? Ke Kulon, dianya ke Wetan. Kata Quran belok kanan, belok kiri. Kata Quran mundur, maju. Tapi dia masuk komunitas Muslim. Tapi Muslim sejati, ya belum lah. Kalau Quran begitu, Pak. Lilladina, orang-orang yang hadu, mereka beragama Yahudi, warabbaniyuna, dan orang-orang Rabbani, tokoh-tokoh agama. Tokoh agama orang-orang Yahudi itu disebutnya Rabbani kalau dalam Quran. Wal ahbar, dan tokoh-tokoh agama yang di komunitas Nasrani. Ahbar, kita nyebutnya apa? Pendeta. Bimastufidhu min kitabillah,
Mereka menjaga dari kitab-kitab Allah, wa kana alaihi syuhada, dan mereka atas semua itu tentang bagaimana pelaksanaan aturan beragama, mereka semua akan menjadi saksi. Fala takhshawun nasa, maka kalian jangan pernah takut dengan manusia, tapi wakhshawni, takutlah kalian pada aku. Jadi kalau takut bahasa Arab itu bertahap-tahap, Pak. Paling tinggi itu namanya khosyah. Khosyah itu takutnya kepada Allah. Kalau pada istri bukannya khosyah, beda. Kalau bahasa Arab ada tingkatan-tingkatannya. Kalau orang kita kan, kalau bahasa Indonesia tidur, presiden tidur, ayam tidur. Maksudnya ada beda. Kalau bahasa daerah beda-beda, Pak. Kalau makan, saya bahasa Sunda, ke kiai bilang nyatu, ditabokin sama anak santri. Molor, kiai kemana? Molor, itu uber-uber, Pak, sama anak santri. Nuju kulem, gitu. Halus. Tapi kalau bahasa Indonesia mah presiden tidur, kiai tidur, kambing tidur juga. Nggak ada, mestinya harus ada perbedaan, karena memang agama, bahasa kita itu bahasanya sangat sedikit, Pak, sangat ringkas. Nggak bisa ngebedain mana makan manusia makan, ayam makan, presiden makan. Tapi kalau bahasa daerah Jawa, Sunda punya kata-kata sendiri. Kalau buat anak-anak kecil, kalau di bahasa Sunda mamam, mam. Kalau agak ini, kalau makan, kalau di bahasa Sunda itu ya, kalau yang bahasa agak kasar nyatu. Ngomong abah kiai kemana? Lagi nyatu. Waduh, ditabokin. Karena kesepakatan begitu itu nggak sopan. Jadi khosyah itu paling tinggi tuh. Kalau ke istri nggak boleh khosyah. Takut. Walaupun bapak takut bener sama bini, tetap aja Pak nggak sampai khosyah. Paling takut dia sama istrinya. Tetap nggak sampai ke khosyah. Habis istrinya galak, dia takut bener. Tetap khauf. Nah, kalau khosyah itu hanya takut kepada Allah. Kalau khosyah itu takutnya ada atau enggak itu sama, terpatri dalam hati. Kalau ke istri kan enggak, Pak. Takut kalau lagi ada, lagi enggak ada mah enggak takut. Jadi khauf. Kata bapak begitu. Ya supaya membuktikan. Takutnya kalau lagi depannya doang. Jadi orang baik. Nah, kemudian Fala takhshawun nas, jangan kalian pernah takut dengan ketakutan yang sama dengan ketakutan dengan Tuhan. Nggak boleh. Wasyawni, tapi takutlah kalian. Karena bahasa Indonesianya nggak ada, tetap aja saya terjemahinnya takut. Tapi takutlah kalian kepada aku. Fala tashtaru, dan jangan kalian memperjualbelikan bi ayati, ayat-ayatku samanan qalilan, harga yang murah. Kalau harga yang mahal boleh, tetap nggak boleh, Pak. Menjual ayat-ayat untuk kepentingan dirinya sendiri nggak boleh. Baru terakhir, wa malam yahkum, dan siapa orang yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan sesuatu yang telah Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Ini kadang-kadang bahasa ini menjadi serem, Pak. Negara kita jadi dalam firqah tertentu disebutnya apa, togut, orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nantilah itu mah karena kepanjangan nantinya, nggak jadi motong kalau dibahas. Ntar diomelin orang nggak motong, karena sudah jam 6. Nah, jam 6 kurang 3 menit. Dah selesai, nanti kita lanjut lagi. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang kafir. Hanya kadang-kadang ditakut-takutin dalam satu firqah. Tukang ngaji anak-anak pakai Quran, wa malam yakum, siapa orang yang tidak berhukum pada Allah, dia tagut, kafir. Anak baru ngaji dikotorin begitu, aja radikal. Tuh lihat Indonesia, hukumnya apa tuh? Pancasila, tagut. Itu walak bener ngaji. Santai aja kali.
nanti pembahasannya, karena ini agak panjang dan harus agak serius. Karena kita nggak serius, memotong, kita udahan dulu, kita tutup dan umil Quran. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ya ibu bapak sekalian, saya taat sama TKM, nggak boleh nanya-nanya katanya, mau motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.